Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Arif Fatoni dari kelas 1 Ulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang taklim mutaklim, yaitu tentang nadom taklim mutaklim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang pertama, yaitu syarat-syarat mencari ilmu. Nah, di sini nadomnya yaitu saya bacakan ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saun bikaan majmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Ya, jadi di sini ingatlah teman-teman, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 syarat. Yaitu yang pertama yaitu cerdas, yang kedua yaitu semangat belajar, yang ketiga yaitu sabar, yang keempat yaitu biaya, mempunyai biaya, yang kelima yaitu petunjuk ustadz ataupun guru, yang keenam yaitu waktu yang lama. Jadi keterangan di sini yaitu ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menghantarkan pemiliknya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari untuk menempuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bisa kita cari dengan menjalankan 6 syarat tersebut. Yang pertama tadi yaitu cerdas. Di sini cerdas itu yaitu mampu untuk menangkap ilmu ataupun juga mempunyai IQ yang tinggi. Meskipun kita tidak mempunyai IQ yang tinggi, tapi ketika kita belajar mampu dan untuk menangkap ilmu, insya Allah kita juga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang kedua yaitu di sini semangat. Semangat di sini bisa kita artikan dengan bersungguh-sungguh dan tekun dalam mencari ilmu. Ketika kita tekun dan semangat mencari ilmu, maka pasti kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu sabar. Di sini ketika kita mencari ilmu, pastilah banyak cobaan ataupun ya gangguan dari siapapun, entah dari teman-teman juga ada, dari setan pun juga ada, karena setan pun itu pasti menghalangi ketika kita itu melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Meskipun kita di pondok pun juga kita bisa terkadang kita tidak cocok dengan lingkungan pondok ataupun tidak cocok dengan teman ataupun yang lainnya, dan di situ kita harus sabar ketika kita mencari ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat ketika nanti udah pulang. Kemudian yang keempat, syarat-syarat mencari ilmu yang keempat yaitu biaya. Di sini biaya artinya itu orang yang mengaji perlu biaya. Seperti juga manusia, kita perlu makan, perlu minum, perlu kebutuhan yang lain. Karena kalau kita bisa mengutip pepatah Jawa, yaitu jer basuki mawa bel, ya kepingin pinter iku ya kudu bondo. Tetapi di sini kita tidak melulu harus punya biaya yang banyak, enggak. Yang penting itu ketika kita mencari ilmu, kita di sini kita kecukupan lah untuk makan cukup, untuk minum cukup, tidak menghambur-hamburkan uang. Yang penting kita sebagai kecukupan itu juga termasuk udah memiliki biaya. Kemudian yang kelima yaitu petunjuk ustadz. Ya, di sini orang yang mengaji harus digurukan, tidak boleh dengan belajar sendiri. Karena ilmu agama itu yaitu ilmu warisan para nabi.
dan bukan barang yang hilang yang bisa dicari di kitab-kitab. Kita itu juga perlu belajar pada guru, karena ketika kita tidak ada guru maka gurunya itu bisa dikatakan yaitu setan. Lah itu yang berbahaya nanti bagi kita sendiri, dan juga ketika kita mengamalkan ilmu kita saat pulang ataupun saat di kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini yang keenam yaitu waktu yang lama. Ya, di sini waktu yang lama ini bukan berarti kita menuntut ilmu itu harus lama banget, tidak. Tapi di sini kita mempunyai target yang bisa kita jadikan atau tumpuan ketika kita mencari ilmu. Saya tahun ini harus dapat apa, tahun ini harus dapat apa, begitu. Karena kalau kita cuma sebentar-sebentar untuk mencari ilmu kita pastilah masih belum memumpuni. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nadam yang selanjutnya yaitu tentang mencari teman. Saya bacakan ya nadamnya. Anil mar'il tas'al wasam'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi fa in kana da sahrun wajannihi sur'atan fa in kana da khairin faqarihi tahtadi. Ya, di sini menjelaskan tentang adab kita mencari teman. Jadi ketika kita mencari teman, jangan kita tanya kepada orang yang akan kita jadikan teman, tapi lihatlah dan tanyalah kepada teman-temannya, lihatlah teman-temannya, lihatlah lingkungannya. Kenapa? Karena dalam kita mencari ilmu, peran teman dan lingkungan itulah sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita mencari ilmu. Tidak sedikit santri yang berpotensi akhirnya gagal karena salah pergaulan. Maka kita harus pandai-pandai mencari teman. Teman yang baik bukan teman yang selalu menuruti apa keinginanmu, tetapi teman yang baik itu saling mengingatkan kita ketika kita salah, dan kita mengingatkan teman-teman kita ketika kita salah. Jadi di sini saling mengingatkan ke jalan yang kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.